melalui kegiatan kita belajar dari seperti ini, kita dapat menjelaskan perbedaan benda elastis dengan tidak elastis pada zat padat. Tujuan pembelajaran yang kedua, menerapkan persamaan tegangan dalam permasalahan soal fisika. Yang ketiga, menerapkan persamaan tegangan dalam permasalahan soal fisika. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kali ini adalah menerapkan persamaan rusia dalam permasalahan soal fisika. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini kita harus sampai tuntas dan mampu untuk mempelajari materi elastisitas yang akan saya kerjakan. Baik, untuk materi yang pertama tentang elastisitas zat padat, di mana yang pertama adalah benda elastis. Ya, kalian harus ketahui, elastis itu merupakan suatu benda yang apabila diberikan sebuah gaya, maka bentuknya akan berubah. Tetapi ketika gaya itu dihentikan, maka bentuknya akan kembali seperti semula. Itulah yang disebut dengan benda elastis. Nah, sebagai contoh, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihatnya. Contohnya adalah karet, pintil, pil, dan lain sebagainya. Nah, seperti pada gambar yang sudah saya sampaikan di slide di atas. Baik, untuk selanjutnya yang tadi tentang benda elastis, sekarang adalah benda yang tidak elastis. Nah, benda yang tidak elastis itu berbeda loh dengan benda yang elastis. Di mana benda yang tidak elastis ketika diberikan suatu gaya, maka bentuknya akan berubah. Namun, ketika benda itu gayanya dihentikan, maka bentuknya akan tetap seperti itu. Dia tidak akan kembali. Inilah yang disebut dengan benda yang tidak elastis. Contohnya banyak sekali yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya satu ada plastisin, botol aqua, kain, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali bisa kalian cari contoh di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian temukan. Nah, nanti pada selanjutnya kalian Bapak harapkan bisa membawa benda-benda elastis maupun benda yang tidak elastis ke pembelajaran selanjutnya. Baik, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa suatu benda itu memiliki suatu sifat keelastisitasan suatu benda, di mana kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk aslinya dengan penghilangan gaya, itulah disebut dengan elastisitas suatu benda. Nah, kalian bisa lihat di atas gambar grafik yang sudah saya sajikan. Di situ ada grafik antara pertambahan panjang terhadap gaya. Nah, di mana grafik di situ menunjukkan bahwa ada daerah elastik, di mana daerah ini adalah batas proporsional suatu benda dalam keelastisitasannya. Di situ ada titik batas daripada elastik. Jadi tidak sampai di situ saja batas elastik suatu benda. Kemudian grafik selanjutnya di situ adalah titik patah. Jadi ketika benda itu melewati kemampuannya dalam elastisitasnya, dalam kemampuannya melakukan elastisitas suatu benda, maka dia akan putus atau dia akan patah dan tidak bisa kembali ke titik semula. Nah, ini yang disebut dengan elastisitas suatu benda. Kita lanjut ya untuk materi selanjutnya, yaitu tentang tegangan dan regangan. Nah, ini ada hubungannya dengan elastisitas suatu benda. Yang pertama akan Bapak jelaskan adalah tegangan, atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa kerennya itu stres. Ya, tahu sendiri kan, orang stres penuh dengan tegangan pastinya. Semakin dia banyak tegangan, maka stresnya pun akan semakin besar. Mantap sekali. Oke, kalian ketahui di slide di situ sudah Bapak berikan formulasi atau rumus, di mana rumus ini diambil dari definisi dari tegangan atau stres itu sendiri. Ya, tegangan kita lihat dari rumus itu adalah merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang. Ya, seperti pada rumus yang sudah Bapak buat, yaitu di situ ada simbol seperti itu namanya sigma.
sama dengan F per A. F itu adalah gaya dengan satuannya Newton, kemudian A itu adalah luas penampang yang satuannya adalah meter persegi. Nah, berdasarkan dari rumus tersebut, kalian bisa lihat gambar yang ada di bawahnya itu, di mana benda yang di awal semulanya seperti itu, kemudian Bapak tarik, di situ ada perubahan luas penampang, ada gaya yang Bapak berikan terhadap benda tersebut sehingga semakin memanjang. Nah, semakin besar gaya yang Bapak berikan, maka tegangan atau stres akan semakin besar. Dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Ya, semakin banyak gaya yang orang lakukan, semakin gaya hidupnya semakin besar, maka tegangannya pun akan semakin tinggi pula. Namun kembali dengan luas penampang. Luas penampangnya semakin kecil atau luas penampang yang semakin kecil, maka tegangannya akan semakin besar. Atau luas penampang yang semakin besar, tegangannya semakin mengecil. Inilah perbandingan antara tegangan terhadap gaya dan luas penampang. Lanjut ke regangan atau strain. Ya, definisi daripada regangan atau strain itu adalah perbandingan perubahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Ya, dari secara matematis bisa kalian lihat di slide yang sudah Bapak berikan. Itu adalah epsilon, itu adalah simbol daripada regangan, sama dengan perubahan panjang itu adalah delta L per L. L di situ adalah panjang awal dari benda tersebut. Satuan daripada regangan ini itu tidak punya satuan. Kenapa? Karena delta L adalah satuannya meter, kemudian diper dengan L satuannya meter, maka sama dengan tidak ada satuan. Itu adalah regangan. Baik, untuk materi selanjutnya, ini materi terakhir dalam materi elastisitas, yaitu adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Di mana modulus elastisitas atau modulus Young ini adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ya, secara sistematis bisa kalian lihat di slide yang sudah Bapak berikan, di mana modulus elastisitas ini menjadi suatu karakteristik atau sifat suatu benda. Ya, kalau secara matematis, kemudian kita turunkan dari rumus tegangan dan tegangan, maka rumus modulus elastisitas atau modulus Young ini itu sama dengan F dikali dengan L, gaya dikali dengan panjang awal, dibagi dengan perkalian antara luas penampang dan perubahan panjangnya. Nah, ini adalah materi terakhir tentang elastisitas, yaitu tentang modulus elastisitas dan atau modulus Young. Baik, pada pertemuan ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dalam pembelajaran ini. Yang pertama kali adalah tentang benda elastis dan benda tidak elastis, sudah Bapak jelaskan. Kemudian tentang elastisitas, kemudian apa itu tegangan, di mana rumus tegangan adalah F per A, gaya per meter, luas penampang, kemudian ada regangan